Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon izin ibu dosen dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini giliran kelompok saya dan teman saya yaitu Putri Melati akan mempresentasikan materi tentang autisme. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Putri. Untuk Teh Putri saya persilahkan. Memahami autisme gangguan spektrum perkembangan saraf. Autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD itu adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks dan berlangsung seumur hidup. Gangguan ini tuh mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, serta pola perilaku yang terbatas dan juga berulang. Kasus autisme juga meningkat secara signifikan di dunia, termasuk di Indonesia, dengan sekitar 1 dari 1.000 anak didiagnosis. Nah, namun pemahaman masyarakat itu masih rendah tentunya, sehingga intervensi dini sering terlambat. Nah, tujuan makalah ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang autis, penyebab, gejala, dan juga penanganannya agar anak dengan autisme dapat berkembang secara optimal. Nah, autisme juga termasuk ke dalam spektrum karena gejalanya itu sangat bervariasi pada setiap individu, mulai dari gejala ringan hingga berat. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan belajar, berkomunikasi, dan juga bersosialisasi secara berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan penanganan ini tuh harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak yang menderita autis ini. Nah, pentingnya deteksi dan juga intervensi dini itu tidak boleh diabaikan, karena semakin cepat dilakukan terapi dan dukungan, maka semakin besar peluang anak untuk mengembangkan kemampuan dan juga mandiri secara optimal. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi anak-anak dengan autisme. Definisi dan sejarah autisme. Nah, autisme itu adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks yang sejak dahulu itu menjadi salah satu misteri di dunia kedokteran. Autisme juga sebenarnya bukan barang baru dan sudah ada sejak lama tentunya, namun belum terdiagnosis sebagai autis. Nah, menurut cerita-cerita zaman dulu itu seringkali ada anak yang dianggap aneh, atau anak tersebut sejak lahir sudah menunjukkan gejala yang tidak biasa. Mereka juga menolak bila digendong, menangis bila di malam hari, dan juga tidur bila di siang hari. Nah, mereka juga seringkali bicara sendiri dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang tuanya. Apabila dalam kondisi marah, mereka itu bisa menggigit, mencakar, menjambak, bahkan sampai menyerang. Nah, kadangkala mereka itu tertawa sendiri seolah-olah ada yang mengajaknya bercanda. Para orang tua itu pada saat itu tidak menganggap anak ini tertukar atau cengling dengan anak pari, sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan kehidupan manusia yang normal. Nah, pada tahun 1943, seorang psikiater anak, Leo Kanner, menjabarkan dengan sangat rinci gitu gejala-gejala aneh yang ditemukan pada 11 pasien kecilnya. Leo Kanner juga melihat banyak sekali gitu persamaan gejala pada anak-anak ini, tetapi yang menonjol itu adalah mereka ini sangat asik dengan dirinya sendiri, seolah-olah mereka juga hanya hidup dalam dunianya sendiri gitu. Maka dia itu memakai istilah autisme yang artinya hidup dalam dunianya sendiri, karena ada juga orang dewasa yang menunjukkan gejala autisme. Maka untuk membedakannya itu dipakai istilah autisme infantil. Nah, dia membuat hipotesis bahwa anak-anak ini juga kemungkinan menderita gangguan metabolisme yang telah dibawa sejak lahir. Nah, gangguan metabolisme ini juga menyebabkan anak tersebut tidak dapat bersosialisasi. Namun pada zaman itu alat kedokteran juga belum secanggih sekarang, sehingga Kanner tidak dapat membuktikan hipotesisnya tersebut.
Autisme juga adalah kelainan perkembangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan juga nonverbal, serta interaksi sosial yang berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam belajar. Karakter lain yang menyertai autis yaitu melakukan kegiatan yang berulang-ulang dan juga gerakan yang berulang-ulang gitu, penolakan terhadap perubahan lingkungan, dan juga memberikan respon yang tidak semestinya terhadap pengalaman sensori. Autis juga dapat diartikan pula sebagai gangguan perkembangan komunikasi, kognitif, perilaku, dan juga kemampuan sosialisasi, sensoris, dan juga belajar. Nah, beberapa di antara anak autis juga menunjukkan sikap antisosial, jadi enggan bersosialisasi gitu, gangguan perilaku, dan juga hambatan motorik kasar, sering berlari tanpa tujuan, tanpa arah. Nah, mengacu pada yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus atau autis juga merupakan anak yang memiliki gangguan perkembangan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan juga keterbatasan yang jelas dalam aktivitas dan juga ketertarikan. Nah, gangguan ini tuh dapat dilihat sebelum usia 3 tahun dan perkembangannya itu terhenti, kemudian muncul kemunduran dan mulai terlihat gejala autisme. Selanjutnya ada penyebab autisme, faktor multifaktorial. Nah, Autism Spectrum Disorder atau ASD atau juga dikenal sebagai autis itu adalah gangguan perkembangan saraf umum yang bersifat genetik dan juga heterogen dengan ciri-ciri kognitif yang mendasari dan biasanya itu terjadi bersamaan dengan kondisi lain. Nah, menurut ASD juga adalah kondisi perkembangan kompleks yang melibatkan tantangan yang terus-menerus dalam interaksi sosial, komunikasi verbal dan juga nonverbal, dan perilaku terbatas dan atau juga berulang, serta efek dari ASD juga dan tingkat keparahan gejala berbeda pada setiap orang. Jadi gejalanya itu pasti berbeda-beda, tidak sama. Nah, ASD juga biasanya dapat didiagnosis pada masa kanak-kanak dengan banyak tanda. Paling jelas itu muncul pada usia 2-3 tahun. Nah, tetapi beberapa anak autis juga berkembang secara normal hingga masa balita, kemudian terjadi penurunan dalam perkembangan anak tersebut. Nah, penyebab autisme sendiri juga itu multifaktor atau disebabkan oleh beberapa faktor, karena tidak ada satu penyebab pasti dari autisme tersebut. Nah, penelitian menunjukkan bahwa autisme juga berkembang dari kombinasi pengaruh, bisa dari genetik, non-genetik, atau lingkungan yang meningkatkan risiko seorang anak yang mengalami autis. Nah, seorang ahli embrio yaitu Patricia Rodir juga menyebutkan bahwa gejala autisme juga disebabkan karena terjadinya kerusakan jaringan otak. Ya, penelitian lain juga menyebutkan karena bagian otak untuk mengendalikan memori dan juga emosi itu menjadi lebih kecil dari anak normal. Nah, autisme juga adalah sekumpulan gejala disfungsional sistem kekebalan yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang muncul dari berbagai pemicu pada populasi yang rentan secara genetik selama periode kritis pengembangan. Nah, CDC atau Center for Disease Control and Prevention juga menyebutkan ada banyak kemungkinan penyebab dari berbagai jenis ASD. Nah, ilmuwan setuju bahwa gen adalah salah satu faktor resiko yang dapat membuat seseorang lebih mungkin mengembangkan ASD gitu. Anak-anak yang memiliki saudara kandung dengan ASD juga beresiko lebih tinggi juga mengalami ASD, dan individu dengan kondisi genetik atau kromosom tertentu. Ada hal lainnya yang bisa menjadi faktor penyebab autis dan disebutkan dalam penelitian
Alvina dan Santik pada tahun 2019, yaitu riwayat asfiksia. Nah, anak yang mempunyai riwayat ini itu berisiko 6,059 kali lebih besar mengalami autisme. Hal itu dikarenakan gangguan pertukaran gas dan juga transport oksigen selama masa kehamilan dan persalinan akan mempengaruhi oksigenasi sel-sel pada tubuh yang kemudian akan mengakibatkan gangguan fungsi sel. Nah, pada tingkat awal, gangguan pertukaran gas dan juga transport oksigen juga menimbulkan asidosis respiratorik dan selanjutnya akan menjadi asfiksia. Nah, apabila gangguan tersebut terus berlanjut, maka akan terjadi metabolisme dengan anaerobik pada tubuh yang mengakibatkan pada terganggunya perkembangan otak janin tersebut gitu. Terganggunya perkembangan otak janin itu kemudian menyebabkan anak mengalami autis. Yang selanjutnya ada yang kedua, usia ibu. Nah, ibu yang berusia lebih dari 30 tahun itu saat melahirkan berisiko 3,647 kali lebih besar untuk anaknya mengalami autisme. Nah, hal ini tuh disebabkan karena ibu juga dengan usia tersebut itu kan akan berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama persalinan dan juga kelahiran yang mungkin dapat dikarenakan gangguan fungsi otot rahim dan juga suplai darah menyebabkan komplikasi perinatal yang kemudian dapat mengganggu perkembangan otak janin yang berujung pada autisme. Nah, faktor usia ibu ini juga yang akan menyebabkan autoimun ibu berkurang dan juga menyebabkan rentannya ibu terkena infeksi dan kemudian mengaktifkan sistem imun ibu dan juga meningkatkan jumlah sitokin yang juga dapat mengarah pada gangguan perkembangan otak janin. Baik, terima kasih kepada Teh Putri yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Kali ini bagian saya. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama ada karakteristik anak dengan autisme. Nah, karakteristik anak dengan autisme ini sangat berbeda-beda tergantung dengan tingkat keparahan dan kombinasi gejala yang berupa gangguan-gangguan. Yang pertama, gangguan kognitif. Nah, anak dengan autistik atau dengan anak autisme ini dalam bidang kognitif masih memiliki ingatan yang cukup baik, namun kurang memiliki fantasi atau imajinasi, sehingga memiliki sifat ketidaktertarikan yang kompleks baik kepada orang, karakter hayalan, binatang ataupun peran orang dewasa. Yang selanjutnya di sini ada gangguan komunikasi berbicara, gangguan komunikasi. Nah, ciri-ciri gangguan komunikasi ini pada anak autisme yaitu keterampilan berbicara dan bahasa terlambat, mengulangi kata atau frasa berulang kali, dan beberapa ada pula yang dapat berbicara dengan baik, tetapi mungkin mengalami kesulitan mendengarkan apa yang orang lain katakan. Nah, anak dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder ini juga berbicara dengan cara yang unik, misalkan seperti menggunakan pola ataupun nada yang aneh saat berbicara ataupun membuat skrip dari acara, mungkin dari acara favorit mereka yang mereka tonton seperti itu. Yang selanjutnya ada gangguan sosial. Nah, keterampilan sosial anak ini merupakan cara anak dalam melakukan interaksi, baik dalam hal bertingkah laku maupun dalam hal berkomunikasi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Nah, anak autis ini tidak dapat menunjukkan ketertarikan pada interaksi sosial. Hal ini terlihat dari kontak mata yang kurang dan ekspresi wajah yang tidak ada, perilaku yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan keadaan, serta emosi yang sering berubah seperti tiba-tiba marah atau menangis, menyebabkan autisme ini tidak dapat berinteraksi dengan orang lain, bahkan dijauhkan oleh teman sebayanya. Jadi anak berkebutuhan khusus autistik ini sering memperlihatkan kurangnya respon sosial dan gagal membentuk ikatan sosial, dan kerap kali memanifestasikan orang-orang di sekitarnya sebagai objek pencapaian kebutuhannya. Selanjutnya di sini ada gangguan sensorik dan perilaku.
Nah, anak autis ini sering mengalami gangguan motorik kasar dan halus. Motorik kasar melibatkan otot besar seperti berjalan, berlari, sedangkan motorik halus melibatkan otot kecil, misalkan menulis dan lain-lain. Terapi bermain ini untuk anak autis ini sangat membantu. Anak autis sering terlambat dalam motorik halus, kesulitan melakukan aktivitas seperti melakukan aktivitas sehari-hari seperti memegang pensil dan sendok. Mereka juga mungkin menunjukkan gerakan berulang, hyperaktif atau hipoaktif. Nah, gangguan perhatian, berjalan berjinjit, dan kesulitan dalam tugas motorik lainnya. Selain itu, mereka bisa melakukan respon sensorik yang tidak biasa. Nah, anak autis itu sering punya kelakuan yang beda dari anak yang lain. Kadang mereka melakukan suatu berlebihan atau malah kurang gitu, misalkan kayak gampang marah atau mengulang-ulangi gerakan. Mereka juga bisa terlalu fokus dengan satu benda atau terus-terus melakukan hal yang sama. Nah, perasaan mereka juga suka merasa aneh. Mereka mungkin kurang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, gampang marah, sedih tanpa alasan yang jelas, dan susah untuk ditenangkan kalau misalkan sedang ngamuk dan lain-lain lah, seperti itu. Jadi ciri-ciri anak autis itu biasanya susah ngobrol dan bergaul sama orang lain, cara mainnya beda, perasaannya suka berubah-ubah, dan kelakuannya sering diulang-ulang atau malah menjadi pendiam, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya di sini ada klasifikasi dan jenis autisme. Klasifikasi yang pertama di sini ada autis ringan. Pada kondisi ini, anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Nah, pada kategori ini, anak dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. Yang selanjutnya ada autis sedang. Nah, pada kondisi ini anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Nah, tindakan agresif atau hyperaktif, lalu menyakiti diri sendiri, acuh, dan gangguan motorik yang stereotip cenderung agak sulit gitu ya untuk dikendalikan, tetapi masih bisa dikendalikan meskipun agak sulit, seperti itu. Yang selanjutnya ada anak autis atau autis berat. Nah, autisme yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya anak autis ini memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang gitu ya, dan terus-menerus tanpa henti. Nah, ketika orang tua berusaha mencegah, namun anak tidak memberikan respon dan tetap melakukannya. Bahkan dalam kondisi berada di pelukan orang tuanya, anak autisme ini tetap memukul-mukulkan kepalanya. Anak akan baru berhenti setelah merasa kelelahan, kemudian langsung tertidur. Nah, untuk jenis-jenis autisme, yang pertama memang ada ya yang tadi disebutkan, ada autisme berat atau autistic disorder. Nah, anak ini seperti punya dunianya sendiri. Mereka sulit mengerti apa yang dipikirkan atau dirasakan orang lain. Kadang mereka pintar sekali dalam bidang tertentu tetapi kesulitan untuk berinteraksi. Nah, ada autisme ringan. Nah, anak-anak ini lebih mudah bergaul dan bicaranya normal, bahkan kadang pintar soal apa yang mereka suka. Nah, mereka juga punya perasaan, tapi cara mereka menunjukkan atau merespon bisa beda dari yang lain. Mereka mungkin kelihatan biasa saja, tapi fokus sama diri sendiri atau apa yang dia suka atau minat. Nah, yang selanjutnya ada childhood disintegrate disorder atau kemunduran perkembangan. Nah, awalnya anak ini perkembangannya biasa saja sampai umur 2 tahun.
namun terus pelan-pelan kemampuan bicara, gerak, dan sosialnya malah menghilang. Ini seperti perkembangannya mundur setelah sempat maju. Jadi setelah perkembangannya biasa saja dan dikira normal sampai umur 2 tahun, tapi dengan perlahan-lahan menunjukkan kemunduran. Baik, di sini selanjutnya ada bimbingan mental untuk anak autis. Nah, di sini ada tujuan bimbingan dan manfaat bimbingan. Tujuan bimbingannya yang pertama di sini ada membantu anak menghadapi masalah dan mengembangkan situasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengarahkan potensi anak agar berkembang secara optimal dan menyesuaikan diri secara efektif dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, memberikan dukungan emosional untuk membantu anak mengelola perasaan dan stres yang mungkin muncul. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan keterampilan kemandirian yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat bimbingannya yang pertama ada mencapai kebahagiaan pribadi dan membangun kehidupan yang produktif dan bermakna sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua, mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan hidup yang realistis dengan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan individual anak. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anak melalui dukungan yang konsisten dan motivasi. Yang selanjutnya, memperkuat kemampuan anak dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Nah, membantu keluarga dan lingkungan sekitar dalam memahami serta mendukung perkembangan anak autis secara optimal. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Putri. Kesimpulannya adalah autisme itu adalah gangguan kompleks yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku dengan penyebab multifaktorial yang melibatkan faktor genetik dan lingkungan. Karakteristik autisme juga sangat beragam, mulai dari gangguan kognitif, sosial, komunikasi, sensorik, hingga perilaku yang berbeda-beda pada setiap individu sehingga memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing anak. Penanganan autisme juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan dokter, terapis, guru, dan juga keluarga sebagai bagian dari tim yang solid untuk memberikan intervensi sejak dini dan juga bimbingan mental yang tepat. Nah, pendekatan ini itu tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan komunikasi dan juga keterampilan sosial anak, tetapi juga pada pengembangan potensi individu agar dapat mencapai kemandirian dalam kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi stigma negatif yang masih melekat pada anak autis dan keluarganya. Nah, tentu dukungan sosial juga yang inklusif dan juga penerimaan yang lebih luas akan membantu atau membuka peluang bagi anak-anak autis untuk belajar, tumbuh, dan juga berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan juga menginspirasi. Dengan bimbingan yang tepat dan perhatian yang berkelanjutan, anak autis juga memiliki harapan cerah untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif sesuai dengan potensi dan juga kemampuan masing-masing. Baik, terima kasih Teh Putri. Untuk teman-teman sekalian dan Ibu dosen, tibalah kita pada akhir sesi presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini atau misalkan menyaksikan video presentasi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa tersampaikan dengan baik. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.